Assalamualaikum Bang Alfredo, saya Ahwat. Alhamdulillah suka traveling juga. Sudah ke beberapa negara. Biasanya saya solo traveling, ngode meneh. Tapi sejak hijrah saya berpikir 1000 kali untuk solo traveling. Wah, ngode. Kalau mau ngajak temen juga ribet. Saya blogger, bisa nulis, bisa foto juga. OTW jadi influencer. Piye Mas? Follower banyak berarti. Hehehe. Saya terbuka untuk berkolaborasi. Wah. Akhirnya terbongkar serinya. Oke. Atau kalau Bang Alfredo ada komunitas info atau semacamnya seputar Muslim Traveler, sudi kiranya berbagi informasi. Atau saya bisa mengontak kemana? Ke Murobinya atau ke ustadznya. Oke. Monggo Mas. Oke. Nah, biasanya yang kadang suka menjadi pertanyaan teman-teman yang terutama Ahwat gitu ya kan, ada kekhawatiran gitu ya kalau pergi sendiri, kalau traveling sendiri itu kan khawatir soal nggak ada yang nemenin gitu ya. Nah, di beberapa kesempatan juga bahwa ada yang menyebutkan juga kalau seorang Ahwat pergi ke sebuah tempat yang asing tanpa tanpa mahramnya itu kan dilarang gitu ya. Nah, tetapi itu kemudian ada beberapa penjelasan di hadisnya juga bahwa itu pelarangan itu terjadi pada daerah-daerah yang dirasa tidak aman. Jadi kalau kemudian kita membahas hukumnya, kalau kemudian memang perginya sendiri seorang Ahwat ke sebuah tempat yang asing, kalau negaranya itu memang dirasa aman, itu nggak masalah. Tapi memang akan lebih baik kalau memang ditemani teman sesama putrinya juga atau sesama mahramnya. Itu insya Allah juga akan lebih aman kayak gitu. Nah, soal infonya, insya Allah nanti bisa ke beberapa info ada di Instagram tuh Muslim Traveler atau Traveler Muslim, ada Travel Muslim Jalan, pokoknya macam-macam. Jadi silakan gabung atau pilih yang sesuai yang diinginkan. Nah, kalau saya selama ini masih independen. Jadi seringnya ketemu sama teman-teman backpacker yang lebih umum. Karena kalau ketemu teman-teman yang backpacker lebih umum itu kan menarik gitu ya, karena ada beberapa teman-teman yang ini punya referensi tempat maupun referensi tempat main yang berbeda-beda juga kayak gitu. Kayak kemarin ada hal yang cukup mengerikan juga, itu di grup yang backpacker yang lebih umum gitu ya, itu dia tanya, apakah boleh pergi ke sebuah negara dengan membawa, mohon maaf gitu ya, alat kontrasepsi sebanyak puluhan. Itu aku bingung ya, kayak ngopo gitu ya. Kan biasanya kan kalau pergi ke sebuah negara yang dibatasi itu adalah biasanya rokok atau kemudian kayak daging-dagingan, buah-buahan, kesayuran itu memang dilarang gitu ya. Tapi dia tanya ke grup itu, saya akan membawa alat kontrasepsi sebanyak puluhan, boleh enggak? Ini kan langsung jadi bahan bulian di grup gitu ya. Emang gue harus ngopo mas gitu ya, buat tobat, jadi malah lucu gitu ya. Jadi di kolom komentar tuh nggak ada yang jawab, istilahnya itu malah saling memberikan pengajian gitu ya. Jadi akhirnya orang ini kemudian karena kesel kali ya nggak ada yang jawab, akhirnya di-delete postingannya gitu ya. Nah, ini menarik juga bahwa ternyata memang referensi teman-teman kita di luar sana itu memang perlu banyak yang kita luruskan. Jadi traveling itu ya ternyata memang ada yang separah itu loh. Ada yang kemudian memang pergi ke luar negeri itu nyari petualangan yang lain gitu ya, yang serem gitu ya. Jadi ya ini mungkin jadi salah satu jalan dakwah kita juga. Semoga kita bisa ingetin, minimal kita kita tegur gitu ya, jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu ya. Insya Allah ada hal yang lebih bermanfaat, hal yang lebih penting yang bisa kita lakukan dalam traveling kita ke depannya. Kalau misalnya belum bisa dengan ke luar negeri, yuk kita mulai ke dalam negeri. Teman-teman tahu nggak, di Bali itu ternyata ada teman-teman kita yang Hindu itu yang kemudian memang justru tidak makan babi. Nah, ini saya juga baru tahu. Waktu itu saya traveling 2012 sendirian gitu ya, selama 1 minggu naik motor keliling seluruh Pulau Bali. Saya menemukan ada sebuah daerah yang ini unik. Dia ngakunya sih Hindu gitu ya, tapi tidak makan babi. Saya tanya kemudian, wah ini justru saya dulu diajarkan nenek moyang saya nggak boleh makan babi. Wah, ini menarik juga. Karena kalau kemudian kita mendengarkan ceramahnya Dr. Zakir Naik di beberapa kitab Weda sama di Bhagavad Gita itu juga memang ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang Hindu itu nggak boleh makan babi. Wah, saya juga makin kepo gitu. Wah, ternyata ada juga hal yang seperti ini yang bisa kita temui ketika kita keliling ke sebuah daerah yang mungkin sekiranya dulunya kita kira, wah ini berarti mayoritas Hindu, berarti semuanya makan babi gitu ya. Tapi ternyata ada daerah yang kemudian memang dia menganut kepercayaan tidak makan babi. Nah, jadi ini menjadi referensi yang tambahan buat kita juga kayak gitu.